Halo, welcome terus update kanal. Ayo kita lanjutkan lagi belajar dasar-dasar bahasa Belanda kurang dari 10 menit episode 4. Nggak perlu lama-lama supaya tidak ngantuk. Hari ini ayo kita belajar tentang modal. Bukan modal usaha ya, tapi modal dalam istilah grammar bahasa. Jadi singkatnya modal itu adalah kata kerja bantu. Ada 5 kosakata modal, ada akan, harus, ingin atau mau, kemudian boleh, dan bisa atau dapat. Kenapa dinamakan kata kerja bantu? Ya karena sifatnya hanya membantu. Artinya dia harus selalu dilengkapi dengan kata kerja utama, biar komplit. Nah, contoh ya, misal kalau kamu mau bilang, aku makan nasi. Ini clear, jelas. Kata kerja utamanya adalah makan. Tapi kalau mau bilang, aku ingin, maka harus lengkap. Ingin apa? Kalau cuma aku ingin itu nggak komplit. Harus dilengkapin. Misalkan, aku ingin makan nasi. Nah, ini komplit. Ingin adalah kata kerja modal dan makan adalah kata kerja utama. Nah, dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, modal itu sangat simpel karena nggak akan merubah apa-apa. Nggak akan merubah struktur kerja, struktur utama, dan nggak akan merubah kata kerja. Contohnya tadi, aku makan nasi, pas ditambahkan ingin, cuman simpel, aku ingin makan nasi. Makannya nggak akan berubah dan struktur kalimat utamanya nggak akan berubah. Tapi dalam bahasa Belanda, uniknya dia berubah. Contoh ya, contoh. Kita pakai kata kerja, pakai kalimat yang tadi, aku makan nasi. Misalkan mau bilang aku makan nasi dalam bahasa Belanda adalah ik eet rice. Kata kerja utamanya di situ adalah eat atau eten. Kata kerja dasarnya eten ya. Ik eat rice. Kenapa eten jadi eat? Ya karena dipasangkan dengan ik. Makanya jadi ik eat rice. Bukan ik eaten rice, tapi ik eat rice. Nah, kalau kalian mau bilang aku ingin makan nasi, maka kalimatnya akan jadi kayak gini. Ik will rice eaten. Perhatikan bedanya, ik will rice eaten. Will ini adalah ingin, kata modal artinya ingin. Dia ditempatkan sesudah subjek dan eaten-nya, makannya dipindahkan paling ujung. Nah, ini bedanya antara kalimat standar dengan kalimat yang ada modal. Jadi modalnya akan ditempatkan sesudah subjek dan kata kerjanya akan pindah ke paling ujung dan akan berubah ke bentuk asli. Nggak peduli apapun subjeknya. Contoh lain, misalkan kalau mau bilang kami makan keju, why eaten kas. Tapi kalau mau bilang kami ingin makan keju akan jadi why willen kas eaten. Willen adalah ingin dan eaten-nya akan pindah ke paling belakang. Bukan why willen eaten kas, tapi why willen kas eaten. Diputar di situ ya posisinya. Kenapa willen bukan will ya? Karena dipasangkan dengan why. Nah, modal juga dalam bahasa Belanda ada 5. Ada willen, artinya ingin atau mau. Zullen, akan. Moeten, harus. Kunnen, bisa atau dapat. Dan mogen, boleh. Nah, ini penggunaannya juga sama dengan kata kerja ya, harus mengikuti subjek. Artinya subjeknya apa, modalnya apa, itu harus selalu klop, harus selalu sejalan atau sejajar. Formulanya bisa kalian lihat kayak gini, sebenarnya lumayan simpel untuk dihafal, apalagi yang jamak, yang Y, Yuli, dan Zai itu tinggal balik ke modal utamanya, yaitu ditambahkan en, willen, kunnen, moeten, dan seterusnya. Nah, kita langsung aja ke contoh ya. Misal kalau mau bilang, aku bekerja hari ini. Ik werk vandaag. Simple. Tapi kalau mau bilang, aku harus bekerja hari ini. Akan jadi, ik moet vandaag werken. Aku harus hari ini bekerja. Jadi bekerjanya, werkennya akan pindah paling ujung, dan yang tadinya werk akan berubah jadi werken. Balik ke kata kerja asli atau kata kerja dasar. Contoh berikutnya, kamu bicara bahasa Belanda. Jij spreekt Nederlands. Kalau mau bilang, kamu bisa bicara bahasa Belanda, maka akan jadi jij kan Nederlands spreken atau jij kun Nederlands spreken. Kalau aku pribadi biasanya pakai kan, jij kan something. Contoh berikutnya, dia pergi ke Amerika Serikat. Hij gaat naar de Verenigde Staten. Kalau mau bilang, dia ingin pergi ke Amerika Serikat. Hij wil naar de Verenigde Staten gaan. Yang tadinya gaat jadi gaan, balik ke kata kerja utama yang dasar dan pindah ke belakang. Kalau mau bilang kami datang, wij komen. Kami akan datang, wij zullen komen. Simple ya kalau itu. Kalau mau bilang kalian merokok di sini, jullie roken hier. Kalau mau bilang kalian boleh merokok di sini, jullie mogen
hier roken. Nah, rokennya pindah ke paling belakang. Nah, itu strukturnya sebenarnya lumayan simpel ya. Pokoknya tempatkan modal sesudah subjek dan kata kerjanya geser ke belakang dan balik ke kata kerja asli atau kata kerja infinitif, kata kerja dasar. Nah, sekarang kalau pertanyaan gimana? Kalau bertanya dalam bentuk modal, ya simpel, balik ke rumus pertanyaan. Kalau pertanyaan kan dalam bahasa Belanda, kalau kalian masih ingat di video sebelumnya, itu kata kerja dulu kan. Misalkan kalau mau bilang, misalkan jij werk vandaag, kamu bekerja hari ini. Kalau kamu mau nanya apakah kamu bekerja hari ini, kan tinggal werk jij vandaag. Nah, modal juga sama. Coba kita pakai contoh yang tadi ya. Misalkan kamu bilang, aku harus bekerja hari ini. Ik moet vandaag werken. Kalau kalian mau nanya, haruskah aku bekerja hari ini? Atau apakah aku harus bekerja hari ini? Tinggal diputar. Moet ik vandaag werken? Mood-nya pindah ke paling depan. Mood dulu, modal dulu, kemudian subjek, dan sisanya. Kata kerjanya tetap di paling ujung. Kalau kalian mau nanya teman kayak, hey, apakah kamu harus bekerja hari ini? Tinggal, hey, moet jij vandaag werken? Nah, kayak gitu. Kalau misalkan kalimat utamanya, kami akan datang, wij zullen komen. Kalau mau nanya, apakah kalian akan datang? Kalau kalian mau nanyakan apakah kalian akan datang, ya, zullen jullie komen? Zullen jullie komen? Nah, kalau misalkan kalian boleh merokok di sini, misalkan ada yang bilang, oh kalian boleh merokok di sini, jullie mogen hier roken. Tapi kalau kamu yang mau nanya, apakah kami boleh merokok di sini, maka nanyanya adalah, mogen wij hier roken? Bolehkah kami di sini merokok? Itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi strukturnya kayak gitu, lumayan simple. Ingat-ingat aja. Awal-awalnya kalau soal modal ini akan bingung karena itu strukturnya rada diputar sedikit. Cuman kalau kalian udah terbiasa, maka ya balik lagi ya, kalau udah terbiasa maka akan mudah. Tapi kurang lebih begitu. Kalau ada pertanyaan silahkan didiskusikan atau ditanyakan di bawah. Dank jullie allemaal udah menonton dan semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di volgende video. Doei doei!